Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu lagi dengan Pak Bari yang ganteng, yang luar biasa ya, dalam pembelajaran apa ya? Kalau Pak Bari berdiri seperti ini, biasanya Pak Bari membahas tentang matematika ya. Pak Bari akan membahas matematika menyambung materi yang sudah Pak Bari sampaikan sebelumnya. Nah, namun seperti biasa, sebelum kita membahas matematika, Pak Bari akan memimpin kalian untuk berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa di sini juga salah satu pengamalan dari sila pertama ya, sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya kita mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa ya. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita pada saat kita belajar. Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat ya. Berdoa, tenang dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, Pak Bari akan menyambung materi ya, materi matematika yang kemarin sudah Pak Bari sampaikan. Kalau kemarin Pak Bari menyambung materi membahas materi tentang bilangan donat, bilangan bulat, maaf ya, bilangan bulat. Ya, kemarin bilangan bulat apa? Bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan negatif, dan bilangan positif. Nah, yang sudah Pak Bari sampaikan juga di pertemuan sebelumnya, bahwasanya Pak Bari akan melanjutkan materi tentang penjumlahan, pengurangan bilangan bulat. Nah, materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan bilangan bulat. Nih, penjumlahan, pengurangan bilangan bulat. Oke, nah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini secara umum sama dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan pada umumnya ya, namun ada sedikit perbedaan ya. Nah, penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat dapat dilakukan ya, dapat dilakukan dengan yang pertama, jika bertanda sama ya, kedua bilangan dapat langsung dijumlahkan seperti bilangan pada umumnya ya. Ingat sekali lagi, jika ya bertanda sama, kedua bilangan dapat langsung dijumlahkan seperti pada bilangan umumnya. Contoh, misalkan 175 ditambah 125 sama dengan 300, kan sama tuh, sama-sama bilangan, sama-sama bilangan positif ya. 100 nih, contohnya gini deh, ulang lagi ya. Nih contohnya, nih contoh 175 ditambah 125 ya. 125 kan ini bilangan positif, 175 juga bilangan positif. Ya udah jumlahkan aja, itu mah ya, jumlahkan mudah tanpa ada berpikir menghitung dan sebagainya ya, sama dengan 300. Nah, Pak, bagaimana kalau dengan bilangan negatif ya, sama-sama bilangan negatif? Nah, ini contoh yang kedua. Mana contohnya nih? Ini contohnya. Contoh yang kedua, negatif 240 ditambah atau dijumlah negatif 130 ya. Pak Bari ulangi sekali lagi. Negatif 240 ditambah negatif 130. Kita cermati dulu. Yang pertama, di sini ada dua bilangan ya. Di soal yang pertama tadi bilangan positif semua. Di soal yang kedua, yang pertama 240 adalah bilangan negatif. Lalu yang kedua 130 juga ini bilangan negatif. Sama-sama bilangan negatif ya. Sama-sama bilangan negatif. Dijumlahkan. Sudah punya hutang, tambahin lagi hutangnya. Berarti makin banyak. Atau kalau pakai garis bilangan ya, sudah berada di kiri, tambah ke kiri lagi, berarti makin jauh kan, makin ke kiri, artinya negatifnya makin banyak ya. 240, negatif 240 ditambah negatif 130, hasilnya adalah 370 ya. 370. Ini yang pertama yang Pak Bari bilang, jika tandanya sama, kedua bilangan dapat langsung dijumlahkan ya. Kalau bilangan
negatif dengan negatif, ya udah tinggal langsung jumlahkan aja. Kalau udah negatif ketemu negatif atau penjumlahan negatif ditambah negatif, pasti hasilnya negatif juga. Lalu penjumlahan dengan bilangan positif ditambah bilangan positif, pasti hasilnya positif. Ya. Yang kedua, jika berbeda tanda. Nah, jika berbeda tanda, kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Tanda bilangan hasil penjumlahan sama dengan tanda bilangan terbesar. Nah, contohnya gimana Pak? Lagi sekali lagi ya. Ini apabila berbeda tanda, artinya ada bilangan negatif, ada bilangan positif. Kalau tadi kan yang pertama bilangan negatif, bilangan positif. Nah sekarang kalau berbeda tanda seperti apa Pak? Ya, oke, kita lihat nih contoh. Ini contohnya nih. Contoh, negatif 300 ditambah 120. Kembali lagi sekali lagi, negatif 300 ditambah 120. Yang pertama, ini adalah bilangan negatif, ya. Bilangan negatif atau min 300 ditambah 120, ya. Yang kedua, 120 ini adalah bilangan positif karena tidak ada lambang negatifnya, ya. Nah, terus kalian nanti jangan sampai salah, harus bisa membedakan antara pengurangan dengan lambang negatif, ya. Nanti jangan sampai salah tulis, ya. Nah, kalau ada tanda seperti ini, ya. Kalau ada penjumlahan seperti ini, tanda bilangan hasil penjumlahan sama dengan tanda bilangan terbesar, atau boleh kita langsung kerjakan, atau kita bisa langsung isi gini. Negatif 300, ya. Negatif 300 ada di sebelah kiri ditambah 120. Ini bilangan positif. 300 kan jauh nih, ya, di sebelah kiri ditambah 120 positif, bilangan di kanan, ya. Berarti atau sama aja 300 dikurangi 120, tapi masih negatif nih, ya. Hasilnya adalah negatif 180. Pak, negatif 180 dari mana? Oke, Pak Bari jelasin, Pak Bari ulangi sekali lagi ya. Pak Bari lagi. Kita lihat contohnya. Lihat lagi contohnya. Negatif 300 ditambah 120, ya. Sama dengan hasilnya 180 dari mana? Ini banyak cara. Boleh kalian seperti ini. Punya hutang 300, boleh nih, ini zaman Pak Bari masih SD dulu, Pak Bari terapkan kembali. Punya hutang 300, lalu kalian bayar 120, banyakkan hutangnya apa banyakkan dibayarnya? Banyakkan hutangnya Pak. Nah iya, berarti kalian masih punya hutang nggak? Masih. Nah tapi hutang kalian berkurang nggak? Berkurang, ya. Yang tadinya hutang 300, lalu kalian bayar 120. Sisa hutang kalian tinggal 180. Nah ya, jadi kan masih punya hutang nih, hutangnya negatif nih, lambang negatif ini. Hutang sisa berapa? 180, ya. Oke, paham nggak sampai di sini? Ya, ini Pak Bari hanya berikan perumpamaan, ya. Jadi negatif 300 ditambah 200, ditambah 120, hasilnya negatif 180. Oke, contoh yang kedua. Sekarang Pak Bari balik. Kalau tadi bilangan negatifnya di depan, sekarang Pak Bari balik, bilangan negatifnya di belakang, bilangan positif di depan. Oke, contoh kedua ini dia. Nih contoh kedua. Oke. Contoh kedua, 270. Ini nggak ada bukan negatif ya, tidak ada lambang negatifnya. 270 ditambah, ditambah negatif 30. Pak, kenapa negatif 30-nya dikasih kurung? Biar nggak kabur. Pintar, betul, biar nggak kabur, ya. Bukan, ya, emang dikira ayam, bukan. Kenapa dikasih tanda kurung? Agar kalian tidak bingung nih, karena ini adalah ada lambang penjumlahan bertemu dengan lambang negatif, ya. Jadi setiap bilangan negatif boleh kalian tanda kurung, kasih tanda kurung, ya. Nah, 270 bilangan positif ditambah negatif 30. Berarti kalau kita pakai perumpamaan tadi gini ya, kita punya uang 270, lalu uang kita dipinjam sama teman kita sebanyak 30, uang kita berkurang apa bertambah? Gimana? Pintar, jawabannya berkurang. Nah, berarti sama saja seperti 270 dikurangi 30 sama dengan berapa? 240. Negatif positif? Positif. Kenapa? Karena yang uang kita lebih banyak, 270 bilangan negatifnya lebih besar daripada
bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatif ya. Bilangan positifnya 270, sedangkan bilangan negatifnya 30 ya. Jadi sehingga hasilnya adalah 240. Pak, kenapa ini kok berubah menjadi dikurangi, Pak? Nah, yang tadi Pak Bari bilang, jika berbeda tanda, kurangi bilangan yang lebih besar dan bilangan yang lebih kecil. Ya. Tanda bilangan hasil penjumlahan sama dengan tanda bilangan dan besar. Pak Bari ulangi lagi. Jika berbeda tanda, kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Tanda bilangan hasil penjumlahan sama dengan tanda bilangan terbesar. Pak Bayu ulangi lagi ya. Nih, negatif 300. Ini soal yang pertama, contoh soal yang pertama tadi. Balikin deh. Nih, balik kamu ya. Negatif 300 ditambah 120 ya. Negatif 300 tambah 120 sama dengan, baca lagi yang tadi Bapak tulis. Jika berbeda tanda, kurangi bilangan yang lebih besar. Bilangan mana? Secara bilangan 300 lebih besar kan? Tulis dulu 300 dikurangi 120. Kemudian tanda bilangan hasil penjumlahan sama dengan tanda bilangan terbesar. Nah, bilangan yang paling besarnya negatif, berarti hasil penjumlahannya juga pasti negatif ya. Pak pusing Pak, pakai perumpamaan yang tadi aja Pak, yang utang-utangan ya terserah kalian, boleh ya. Oke, kemudian yang ketiga. Ini khusus pengurangan, nih yang ketiga ya Pak Dikan. Ini penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat dapat dilakukan. Yang ketiga adalah apabila pada pengurangan bilangan bulat mengurangi dengan satu bilangan sama artinya dengan lawan dari bilangan pengurangan tersebut. Contoh, 300 dikurangi negatif 100. Kembali mas lagi, 300 dikurangi negatif 100 sama dengan, nah ini khusus ya, khusus untuk pengurangan seperti ini. Apabila ada pengurangan lalu bertemu dengan bilangan negatif, maka pengurangan ini berubah menjadi tanda penjumlahan. Atau gini deh, nih, min ketemu min menjadi min. Min itu maksudnya gini ya, min ketemu ya, pengurangan ketemu bilangan negatif ya, lalu nanti akan berubah menjadi penjumlahan. 300 dikurangi negatif 100 ya sama dengan 300 ditambah 100. Hasilnya 400. Pak, si penjumlahannya berubah apa? Kok berubah Pak? Kan tadi pengurangan, betul. Yang Pak Bari bilang, khusus untuk pengurangan lalu ketemu bilangan bulat di setelahnya, maka akan berubah menjadi penjumlahan. Nah, berbeda kalau seperti ini. Negatif 300 dikurangi 100. Nah, itu tidak ya. Karena tidak bertemu. Tapi kalau 300 dikurangi negatif 100, minnya nih, minnya bertemu dengan pengurangan. Min, ini kayak gini. Min. Oke? Lihat ya. Min pertama pengurangan. Min ketemu min 100 ya. Kan negatif ketemu negatif. Nih negatif ya, lambang negatif ketemu negatif. Min ketemu min. Nah, jadi apa? Penjumlahan. Bisa ya? Penjumlahan. Jadi min ketemu min nanti berubah menjadi penjumlahan. Ingat, berubah menjadi penjumlahan, bukan hasilnya positif, tapi tanda ya, tanda operasi hitungnya yang berubah menjadi penjumlahan. Oke? Bisa sampai di sini ya? Nanti contoh-contoh yang lainnya bisa kalian cari di media-media belajar yang kalian miliki. Nah, sebelum Pak Bari akhiri, pastinya ada evaluasi dari apa yang sudah tadi Pak Bari sampaikan. Pak Bari akan berikan soal ya, nggak banyak, terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nanti kita akan lanjut perkalian dan pembagian bilangan bulat. Masih banyak nih materinya ya. Nah, soalnya mana Pak? Keluarlah kau soal. Nah, ini soalnya ya. Nah, soalnya silahkan kalian kerjakan, kalian salin di buku tulis kalian ya. Kalian salin di buku tulis kalian, tulisannya yang rapi, yang cakep, yang cantik ya, yang bisa terlihat, bisa terbaca, dan bisa Pak Bari dan Bu Ira koreksi dengan baik ya. Jadi kalian tulis. Soalnya ditulis? Pasti dong, soalnya ditulis ya. Tulis nggak banyak kok soalnya ya. Nah, setelah itu jangan lupa setiap kalian mengerjakan tugas dikasih hari dan tanggalnya ya.
Lalu difoto, fotonya jangan sampai ngeblur, fotonya yang rapi, yang bagus, yang cantik, yang cakep ya. Lalu kirim ke Telegram Pak Bari untuk kelas 6B dan ke Telegram Bu Ira untuk kelas 6A. Pak Bari rasa cukup ya, karena Pak Bari juga udah gerah ini ya, udah panas ya. Nah, Pak Bari rasa cukup. Nanti Pak Bari lanjutkan lagi materinya ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, jaga tetap kesehatan kalian ya. Tetap ikuti anjuran pemerintah, pakai masker ya, jangan keluar rumah dulu. Lalu rajin cuci tangan ya. Terus bahagia aja udah ya, bahagia aja biar imun kalian terus meningkat ya. Pak, gimana mau bahagia Pak? Kalau soalnya susah, soalnya mah gampang, jawabannya yang susah ya. Udah bahagia aja pokoknya ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi ya. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.